Hai guys, tutorial akun di sini. Cara agar Shopee muncul es pinjam. Es pinjam sama pay letter itu beda ya. Kalau es pinjam kita kayak pinjem modal gitu ke Shopee. Kalau pay letter itu kita belanja secara ngutang. Cuman ngutangnya lebih eksklusif karena pakai bahasa Inggris pay letter. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan cara memunculkan fitur es pinjam, ada beberapa syarat dan ketentuan dulu. Aduh, mati layarnya. Yang harus kita ketahui sebelum melakukan pengajuan. Nah, jadi untuk bunganya berapa, terus simulasi pinjamannya berapa dan lain sebagainya itu kalian harus paham dulu, guys. Oke, pertama kita dari suku bunga pinjaman dulu ya. Apa saja biaya yang dikenakan dalam pengajuan Shopee pinjam untuk penjual dan bagaimana perhitungannya. Jadi untuk penjual ya, kalau itu kayak kita pinjam modal. Nah, ini tinggal diklik aktifkan sekarang itu kita bisa dapat limit, guys. Limitnya itu bisa langsung ditarik ke rekening dan bisa untuk modal usaha kalian. Kalau udah ada fitur es pinjamnya, kalau belum ada kita wajib memunculkannya dulu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian udah subscribe dulu channel tutorial akun di sini, lalu notifikasinya dicentang ke semua biar gak ketinggalan informasi terkeren dari channel ini, guys. Oke, kita bahas bunganya. Jadi suku bunga pinjaman mulai dari 1% per bulan. Jadi kesononya itu kita mengikuti aktivitas di akun, misalkan ada telat bayar atau ada denda-denda lain. Oke, lalu nomor 2 tuh biaya administrasinya sebesar 3% di awal pengajuan pinjaman. Kecuali kalau kalian dapat promo ya. Kalau dapat promo tuh biasanya dapat promo potongan atau promo tanpa biaya admin 3 bulan pertama atau 5 bulan pertama dan lain sebagainya. Misalkan untuk simulasi pinjamannya itu kayak gini ya. Misalkan total pinjaman 10 juta nih. Lalu untuk tenornya tuh 6 bulan, guys. Misalkan 6 bulan. Lalu untuk suku bunga bulannya tuh 1,5% kayak gini. Nah, persentase biaya adminnya 3%. Jadi perhitungannya kayak gini ya. Total biaya administrasi, total pinjaman dikali biaya. Nah, kayak gini ya. Total pinjaman dikali biaya administrasi sama dengan 1 kali di awal nih, jadi 300.000. Setelah 300.000 ini jadi total pinjaman didapatkan biaya ya, setelah dipotong biaya itu jadi 9.700.000 dari pinjam 10 juta. Nah, jadi kita kehilangan uang 300.000 saat pinjam 10 juta dan hanya menerima 9.700.000. Ini untuk pertama kali pinjam ya, atau pertama kali kita narik limit ke rekening. Lalu bunga pinjaman per bulannya itu total pinjaman dikali suku bunga bulanan. Nah, total pinjaman dikali suku bunga bulanan yang ini 10 juta dikali 1,5%. Bunganya tuh 150.000, guys. Lalu jumlah cicilan per bulannya itu kalian hitung aja total pinjaman sama total bunga pinjaman bagi atau tenor pinjamannya, bukan bagi ya. Jadi sama dengan 1.816.667 seperti itu. Lalu untuk simulasi atau tabel bulan-bulannya itu kayak gini ya. Bulan ke-1 1.800.000-an, bulan kedua 1.800.000-an juga, bulan ketiga sama aja, bulan keempat sama aja, dan seterusnya sampai ke 6 bulan atau bulan ke-6. Nah, kalau di total itu jadi kalian bayarnya 900.000. Ini 10.900.000 ya, kebanyakan nolnya 1. Ditambah potongan yang 300 tadi. Jadi 900 ditambah 300 sama dengan 1.200.000. Itu untuk bunganya selama 6 bulan dengan pinjaman 10 juta rupiah. Catatannya kayak gini. Suku bunga es pinjam yang dikenakan kepada penjual yang mengajukan pinjaman adalah 1% sampai dengan 2,5% per bulan. Sampai sini paham ya? Jadi kalau kita pinjam 10 juta itu untuk tenor 6 bulan, kita harus mengembalikan 10.900.000 dan nerimanya itu enggak 10 juta bersih. Jadi nerimanya 9.700.000 atau 10 juta dipotong 300. Nah, kalau kalian meminjam dalam jumlah nominal lain itu tinggal dihitung aja tabel kayak gini ya. Tabel ini udah jelas banget kok.
tinggal dipelajari, dibaca pelan-pelan aja guys. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar. Oke, lalu kita masuk ke tutorial cara memunculkan atau mengaktifkan fitur Shopee pinjamnya yang nggak muncul di beberapa akun. Pertama kalian masuk dulu ke aplikasi Shopee-nya. Nah, di sini klik profil saya. Sini ini diisi semua guys, mulai dari nama, username, profil, jenis kelamin, foto udah pasti harus diisi dua-duanya ya. Ini foto profil dan juga foto cover. Cover itu apa ya, kayak sampul gitu. Nah, emailnya harus aktif dan udah terverifikasi. Akun media sosial itu nggak perlu ya, ini juga nggak terhubung, cuman udah muncul Shopee pinjamnya. Kita kembali, ini pokoknya udah diisi semua, kita kembali. Lalu alamat saya diisi alamat. Nah, alamatnya itu bisa lebih dari satu guys. Ini pastikan udah pernah dipakai buat transaksi, misalkan di tempat kerja, di rumah, di kampung, atau dimanapun. Lalu yang ketiga, kartu atau rekening bank. Kalian wajib memasukkan rekening ke akun Shopee-nya. Jadi biar nanti kelihatan ya di BI checkingnya apakah punya utang di bank atau enggak. Jadi kalau kalian punya utang di bank terus riwayat kreditnya buruk, itu nggak bakalan muncul pinjamnya. Terus yang keempat itu nggak ada ya, kalian tinggal kembali. Dan di sini melakukan banyak pembelian dalam waktu 6 bulan atau 3 bulan. Minimal kalau ini membernya gold ya, minimal silver lah. Kalau akun kalian itu silver, itu udah bisa untuk kemungkinan munculnya Shopee S pinjam. Jadi jangan basic amat ya, jangan baru bikin akun terus pengen muncul fitur Shopee S pinjamnya, itu nggak bakalan bisa guys. Jadi kalian harus belanja dulu, banyak belanja dulu, setelah itu nanti dapat tawaran S pinjamnya dari Shopee. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen mengajukan S pinjam cuman belum muncul fiturnya. Selamat mencoba guys, cuman jangan main-main sama pinjol ya guys ya.